Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu signaling theory atau teori signal. Jason dan McLean mengatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada para agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan para pemegang saham. Pihak manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat suatu keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada para pemegang saham. Unit analisis dalam teori keagenan ini adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dengan agen. Maka fokus dari teori ini adalah penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dengan agen. Jadi, hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang prinsipal memerintah orang lain atau agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal, serta memberi wewenang kepada para agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi para prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Untuk memotivasi agen, maka prinsipal harus merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu ada agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris. Artinya, baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan untuk yang kedua, resiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasa kecilnya, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang akan diterimanya. Namun, pada kenyataannya, informasi simetris itu tidak pernah terjadi karena manajer berada di dalam perusahaan, sehingga manajer mempunyai banyak sekali informasi mengenai perusahaan tersebut, sedangkan para prinsipal sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan, sehingga informasi yang diperoleh pun sangat sedikit. Hal ini menyebabkan kontrak efisien tidak pernah terlaksana, sehingga hubungan agen dan prinsipal selalu asimetri informasi. Masalah keagenan muncul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Manajemen bersikap tidak membedakan terhadap resiko, sedangkan pemilik menghindari resiko. Tetapi manajemen yang bukan pemilik menanggung resiko dengan bayaran tertentu. Maka konflik kepentingan semakin meningkat, terutama karena prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-hari secara terus-menerus untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan atau kita sebut agensi cost. Jason dan McLean mendefinisikan cost keagenan dalam tiga jenis. Yang pertama ada cost monitoring atau monitoring cost, yaitu pengeluaran cost yang dirancang untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen. Yang kedua ada cost bonding atau bonding cost, untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal, atau untuk menyatakan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan yang tepat. Dan yang ketiga ada cost residual atau residual cost, merupakan mula uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan. Beberapa agensi yang konflik ini menurut Jason dan McLean adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah moral hazard atau permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Yang kedua ada adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana para pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan diambil oleh para manajemen ini didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas.
Menurut teori keagenan ini, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dengan agen adalah melalui mekanisme pelaporan. Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi peran yang lebih kepada para akuntan dalam membagi resiko antara manajer dengan para pemilik. Eishart menyatakan bahwa teori keagenan ini menggunakan 3 asumsi sifat manusia. Yang pertama, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri. Manusia juga memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang atau bounded rationality, dan manusia juga selalu menghindari suatu resiko atau risk averse. Suatu agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan, sedangkan prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja agen. Ketika tidak semua keadaan diketahui oleh semua pihak dan berbagai akibatnya, ketika konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut, hal ini akan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh seorang prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi ini disebut asimetri informasi atau information asymmetries. Dan konflik antara prinsipal dan agen ini dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam suatu perusahaan. Dividen juga dapat digunakan untuk memperkecil masalah keagenan antara manajemen dengan para pemegang saham. Selain itu, salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori ini adalah suatu variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen fraud diamond. Dengan adanya ketidakseimbangan informasi akan menyebabkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat mendorong para agen atau pihak perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan yang menyembunyikan sejumlah informasi yang seharusnya diketahui oleh para prinsipal. Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi agen ketika agen menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan. Ketidakseimbangan informasi ini menyebabkan adanya konflik kepentingan yang membuat para perusahaan selaku pihak agen menghadapi berbagai tekanan atau pressure agar kinerja suatu perusahaan tersebut selalu meningkat. Pada saat adanya opportunity atau kesempatan itu muncul dari keputusan serta tindakan yang diambil oleh para pemimpin atau atasan, maka pihak perusahaan lebih mudah tergoda untuk melakukan kegiatan kecurangan atau fraud ini agar kinerja perusahaan seakan terus selalu meningkat. Ketika kinerja perusahaan selalu meningkat, maka tingkat pengembalian investasi yang diperoleh oleh prinsipal akan semakin tinggi. Dengan adanya pihak-pihak yang berada di lingkungan yang cukup menekan pihak agen ini, membuat pihak agen merasionalkan atau menganggap bahwa tindakannya yang melakukan kecurangan ini tidaklah salah dan selalu memanfaatkan posisinya yang dapat mempengaruhi orang lain untuk memperlancar tindakan kecurangannya. Agar biaya keagenan ini dapat terukur dan terhitung dengan baik tanpa harus merugikan salah satu pihak atau merugikan pihak lain, maka perwakilan agen dibutuhkan 2 kondisi khusus. Yang pertama, adanya keselarasan visi antara pihak manajemen pusat perusahaan dengan pihak keagenan. Dan yang kedua, adanya pencatatan laporan keuangan secara transparan, valid, real-time, dan dapat diakses oleh beberapa pihak sekaligus, sehingga memudahkan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan biaya keagenan atau agency cost secara tepat. Demikian penjelasan dari saya. Mohon dukungannya teman-teman dengan cara like video ini dan di-share ke teman-teman kalian juga, atau kalian mungkin ada saran terhadap video ini boleh langsung tinggalkan di kolom komentar. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.